استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنا من نفع بعلومه وعلومهم في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه, dan wajib pula beriman dengan para malaikat alaihimussalatu wassalam, dan mereka itu terbagi kepada dua bagian. Jadi kita menyambung pembacaan kitab tauhid kita, yaitu masuk kepada yang diwajibkan kepada kita bahwasanya kita bagi orang yang beriman semalam wajib beriman kepada para nabi dan rasul yang berjumlah 25 saudara. Kemudian sambungannya yaitu kita disuruh pula, artinya wajib pula bagi kita orang yang beriman bahwasanya mengimani atau mempercayai para malaikat alaihimussalatu wassalam. Wajib bagi kita orang beriman percaya mengetahui akan malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, wajib diketahui. Dan malaikat itu, para malaikat terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, wajib percaya dengan mereka secara tafsil, yakni mengetahui mereka satu persatu. Ini nomor pertama. Jadi wajib bagi kita yang pertama mengetahui mengetahui dengan mereka itu secara tafsil, artinya seikut-ikutan harus tahu, wajib hukumnya. Yaitu yang tafsil artinya yang wajib kita ketahui secara satu persatu ada 4 orang. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah, ini 4 harus tahu. Artinya tahulah, yakinlah bahwasanya yang 4 ini adalah malaikatnya Allah. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Barang siapa
menafikan atau tidak percaya akan salah satu di antara mereka, artinya menafikan, menolak. Jadi jadi siapanya orangnya menolak atau tidak percaya akan salah satu di antara mereka, ada apa tadi? Ada yang kada tahu atau dasar menolak. Menolak itu kata mempercayai, maka tidak syak pada kafirnya itu orang. Nah, itu ulama kada ada ragu-ragunya lagi bagi pendapat sama ulama bahwasanya orang itu dihukumkan kafir. Nah, hati-hati, hati-hati. Wajib bagi orang yang mukallaf. Artinya orang yang sudah balik dan berakal, wajib ia mengimani, mengetahui akan malaikat yang empat itu, mengaji dan berakal. Artinya tak usah hadang muka umur 40 saja, umur 50 saja hanya kena belajar, 50 saja kena hanya menuntut. Terus ada yang sampai ke situ kata. Ya, artinya bila orang itu sudah balik dan berakal, maka baginya wajib mengimani, meyakini, mengetahui akan nangga empat ini. Wajib mengetahui. Bila ditakuni kada tahu atau menafikan, maka orang itu hukumnya kafir. Telah berkata sebagian ulama bahwa malaikat yang wajib diketahui secara tafsir itu ada 10. Nah, ada jumlahkan 10, ada jumlahkan 4. Pilih aja. Alhasil kan udah jujur. Karena artinya coba lingkungan. Malah paling pada bapak asal minat dulu aja. Dia kan hafal asal ingat kira. Ya, orangnya hafal kata tapi ingat. Bermula yang 10 itu ialah pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat malaikat Israil, kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang ke-9 Malik, yang ke-10 Ridwan. Dan sekolahan sudah ada jelas. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi dalam 10 ini dia umur pada bapak asal kita tuh asal ingat artinya mengatakan bahwa namanya kewir-kewirnya. Cuma kalau di sini cukup mengenal ngarannya saja. Bagi orang yang mukallaf, orang yang balik dan berakal, maka wajiblah baginya mengenal akan malaikat-malaikat Allah, lebih-lebih lagi yang ke-10. Bila ada bintang itu besar. Mungkin meyakini mungkin ada takut lalu, ada jempolnya, ada nak belajar, ya atau ada kesempatan untuk belajar, ada nak belajar, ada nak mengetahui, maka hukumnya bisa kekafiran. Ini akidah. Karena rukun iman adalah nomor kedua, ketiga. Pertama beriman kepada Allah. Kedua beriman kepada para malaikatnya Allah. Beriman Allah Ta'ala dulu. Supaya iman kita sempurna kepada Allah, iman itu kenali dahulu Allah Ta'ala. Dengan apa kita mengenal Allah? Dengan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat Allah kenali dulu. Dan diulang oleh wujud kita Allah Ta'ala
usah dihafal, asal ingat dia apa. Karena memang hafal di sakit kepala biar, apalagi orang tua-tua itu menghafal kata. Menghafal wujud, dia hendak menghafal kita, wujud hilang. Iyalah. Hafal ulang kita hendak menghafal kabaka, kita ini hilang bakanya pulang mana? Dia ingat datang aja. Ingat datang. Wujud ya. Kadang-kadang kita tahu lah maknanya ada Allah Ta'ala. Kekal ada permulaan Allah Ta'ala itu. Kekal Allah Ta'ala itu. Ada dalam samanya Allah Ta'ala itu. Sidin Badawi artinya kuasa sidin. Ada bahajat kepada siapapun, ada bahajat. Ada bergantung kepada apapun sidin. Sidin seorang saja, dawiyat sidin seorang, sifat sidin seorang, dan sidin seorang. Orangnya puasa, orangnya berkata, orangnya bisa ilmu, orangnya itu, orangnya melihat, orangnya mendengar, orangnya bertanda. Habis itu mengambil orang kawa, melihat akan kesalahan orang kawa, mendengar akan kesalahan orang kawa, harus menerus. Ya, apa itu bahkan dan mematikan orang kawanya. Ini kita dipakai di kehidupan sehari-hari. Sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari, pinantu Tuhan Allah. Ini kalau semalam di dalam Bidayatul Hidayah ujar Imam Ghazali, bila sudah pinantu jangan begitu jauh. Bila sudah parab dengan Allah, merasa parab dengan Allah, kenapa jadi parab? Di pinantu. Jangan lagi dijauhi Allah Ta'ala. Nah, bila sudah kada menjauhi lawan Allah, Allah kada pernah memisahi kita. Nah ini yang mana? InsyaAllah selamat. Mana aja dia? Ya, penyakit hati kada mau, penyakit jantung kada mau, hati dan jantung kada mau, paru-paru kada mau. Kenapa? Karena sudah kenal dengan ampun penyakit, sudah kenal dengan ampun dirinya, karena sudah naiknya dapat iman yang pertama. Dan mudah-mudahan. Dan kedua, imrul iman yaitu percaya kepada para malaikatnya Allah. Nomor 10, Jibril, apa tugasnya? Mengantarkan wahyu. Mikail, Mikail tugasnya. Ingatlah. Tahu tugas Mikail? Ingat siapa ini? Mikail, Mikail rezeki kan? Yalah. Apa? Menurunkan hujan kah? Membagi rezeki kah? Mereka membagi rezeki lah. Ya menurunkan hujan lah. Ini hujan rahmat. Karena dengan barakat hujan turun, rezeki bertambah. Mungkin apa? Orang berkabun. Dan rezeki di kabun. Yalah. Berkat turunnya hujan, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Berarti di tanah kan ada sebab hujan, kan mau tumbuh sebabnya. Mengkata balik, kan ada baras, kan ada baras, ada lagi yang ada mau nyaman. Baras ada. Wadai asalnya di baras, jalan. Jantung gelap pun saja baras kan, ya. Duit saya baras kan ada, kawal lah. Nyaman juga, nangkap iwak tenaga ada. Nama wujud menimbai tentara ke belakang. Orang menimbai ke mukanya ke belakang sampainya. Nampak panjang kita. Nah ini termasuk kebiasaan Mikail menurunkan hujan, membagikan rezeki. Tahu kan? Israfil naniyo sangka Allah. Ini dia was-wasakan ini hati-hati benar. Rusia kiusin. Makanya bila malam tahun baru itu dia banyak anak buah Israfil meniup marah. Nah, ya kan. Nang bahayanya jangan fokusnya untuk meniup bahaya. Rahatan bertiupan tahun baru. Ya datang Israfil petaniup hancur salah.
Itu orang tiup sangkakala, artinya bila sudah ditiup sangkakala tanda kiamat berulang. Kemudian Israel apa tugasnya? Nanti tahu perkataan ini. Israel apa tugasnya? Israel mencabut nyawa. Mencabut nyawa orangnya. Dan kita bertemu Israel dalam keadaan yang baik. Makanya kata kau indah Israel itu terus. Sehari itu berapa kali meniup manusia? Lebih 50 kali kan? Ini Israel ini datang meniup manusia kira-kira lebih 50 kali sehari meniupnya. Wah apa meniup? Meniupnya belum. Karena sepacaranya taruh di atas. Berarti bila daun itu bila tarik. Pokoknya bisa di waktu Islam datang. Pohonnya di alas tuh, karena jadi Nabi daunnya itu Nabi dah gugur, tanda ada yang meninggal di dalam dunia. Jadi jangan ingat gugur, tapi ngarannya Singano bin Singano, tanginya kan 40 hari Israel ini terus manusia iringnya, ya iringnya terus. Mairing ini sambilnya mengiringi, nah SMS iringnya terus, tanda-tanda iringnya terus. Macam ada apa macam tandanya yang sudah 40 tahun ke atas uban berulang, penyakit berulang sudah, ya lah, timulan. Ibarat itu orang kata kayak orang lagi, kepala lumur, taringnya bubur, ya lah, makan bubur, apa gigi bubur kita, makanan bubur ya, berjalan pada kaur, makan kaur ya, dan ini permulaan itu, ini tanda. Apalagi akhirnya kenapa? Masuk ke dalam bubur, akan terus Israel. Kenapa Israel mencabut nyawa tugasnya? Karena sidin inilah nama ambil asal kaum ambil tanah yang ada dalam dunia dasar Allah manusia. Ini dalam kitab itu Tadkiratul Qur'ani jelaslah juga ada. Waktu Allah menciptakan makhluk hendak mengolah manusia. Jadi orang sudah dibelah, tidak mencari kamu. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat nambah 4. Pertama Jibril ambil tanah dari Allah. Jadi kalau turun ke dunia ambil tanah. Dia hendak mengukur tanah, mengambil tanah yang ada di dunia menolak. Hendak di dunia. Lapor kepada Allah, kenapa ya Allah suruh Mikail. Turun Mikail, datang ke mau ke Balik lapor ulang sama Allah. Ada tak? Ya. Suruh Israfil. Aupun tak mau juga. Akhirnya ada Israel disuruh. Dia turun Israel ke dunia di sana. Kenapa? Karena ini jalan sendiri tahu lah. Ya, pokoknya dia turun sendiri dia ambil beserah dunia. Israel tadi. Sana dipukul oleh Israel tanah dibawa ke hadrat Allah Taala yang mukhalafah tadi. Lalu diolah jadi manusia, jadilah makhluk nambahan manusia. Lalu dimasukkan roh ke dalam sana. Lalu ujar Allah, ya wahai Israel, ikam kena nang mencabut roh nang memasukkan. Ikam nang mengambil, ikam nang memasukkan. Apa ikam nang mengambil, ikam nang mencabutnya dari roh. Nah, Israel itu kan disuruh. Ada malaikat yang lain. Jadi kisahnya di dalam kita Tadkiratul Qur'ani. Kita harus diberikan perkataan. Kemudian munkar, dan nakir. Tadi kedua, apa tugasnya? Menakuni di dalam kubur. Ini tetap benar. Jadi kita kalau yang ditanggung, itu ucapan ulama. Kebanyakan yang menakuni Israel ini menakuni, yaitu menekankan masalah aktifan. Ada kamu nih, cuma ada mesti itu apa? Ada mesti. Cuma dari
termasuk daripada fitnah dalam kubur. Bila orang itu selamat dalam kubur, dijamin selamat pula di dunia dan akhirat. Ini mulai Munkar di dalam kitab Daqaiqul Akbar, sebelum Munkar Nakir ini datang, ada sekumpulan malaikat yang bernama malaikat pati. Artinya malaikat pati. Ini malaikat pati karena di dalam kitab Daqaiqul Akbar datang satu aja rahat dari orang mana lagi, dan kemudian datang imam mayit masukkan ke dalam kubur, ya, masukkan jimbut, datang langsung malaikat pati sebelum datang Munkar Nakir. Nah ini disebut di perjanjian ulama di dalam kitab itu penentu. Bila datangnya malaikat pati ini dalam keadaan puas, dalam bagus, dalam tanda orang ini kena kawal ketemuan Munkar Nakir dalam keadaan selamat. Tanda. Tapi bila kebalikannya datang beringas, datang beritahuan, ya. Nah ini kena perjalanan Munkar Nakir arahan tadi. Nah ini dari mana? Orang dalam kubur tuh, ya Allah, dan selamat ya. Pertanyaan Munkar Nakir ini termasuk daripada min fitnatil qabri, daripada salah satu fitnah kubur. Cuma ada beberapa orang yang selamat daripada Munkar Nakir ini dari kita ini. Di antaranya seperti Imam Haramain ada tadi. Imam Haramain itu keguruan daripada Imam Ghazali. Ada datang, ada mendatang datang lalu. Kita karena datang lalu sini Munkar Nakir orang harap dan pengurusan daripada Imam Ghazali. Kalau Sayyidina Umar bertamuan Munkar Nakir, mengomai Sayyidina Munkar Nakir. Ya lah biasa, ya biasa ditarik begitu. Ini orang harap. Imam Sibawaihi itu selamat. Kenapa sidin nama pun Munkar Nakir? Imam Sibawaihi itu imam ahli nahwu, ahli bahasa Arab, orang yang mengolah rumus-rumus dapat jurmiyah, orang kitab jurmiyah, mengapa masalah nahwu, kan? Ya, ilmu nahwu, orang pesantren tahu, sidin tahu selamat. Kenapa ilmu sidin luar biasa berkatnya? Jadi dalam kisah itu di manaqib sidin disahkan rahatan Munkar Nakir datang, betapun malaikat Munkar Nakir. Ujar malaikat Munkar Nakir, marabbuka. Nanti bahasa kita siapa Tuhan engkau? Karena itu berapa kali marabbuka? Karena pas sudah dari aliyah marabbuka, bahasa kita aja Adam perlu disebut. Kalau pangkat tinggi lah, aku bertakon gue disebut mau menikah berdua. Mak itu tuh kalimat apa? Kalimat makna huruf ma itu tuh kalimat apa? Disebutnya kalau ma rabbuka. Ma itu tuh kalimat apa? Ma itu huruf mim itu lah, nang mim itu tuh kalimat apa? Disebut isim kah, isim mausul kah, isim apa, isim ma'rifah kah, isim apa, atau fi'il kah disebut. Nah, malaikat. Aku ada yang belajar dan ini, artinya tuh malaikat itu tugas mengatakan, ya, isinya bertakun balik. Hebat kok orang gitu lah, tinggi, pangkat tinggi. Marabbuka itu malaikat, mak tuh makna apa? Kalimat apa? Jangan di dalam bahasa Arab itu ada yang ngarang isim, ada yang ngarang fi'il. Tahu nih sih dia pula, isim itu artinya ngarang fi'il, kemudian. Ini mengapa di kalimat mak ini jasa apa jasa kemudian itu jasa ngarang aja kak? Karena ini lapor kepada Allah, ya Allah, di kenapa umat ini hamba yang sekom ini nak kata kawal di tahun ini. Ujar Allah nada, wahai malaikat Munkar Nakir, jangan ditakuni lagi. Berkat hamba pun sekom ini banyak orang dapat memahamakan itu. Berkat itu. Ada juga orang yang pemulaan menulis ilmu tajwid. Ini ngarang sini tak boleh. Marabbuka ulang ya. Man nabiyuka marabbuka.
Man di situ nanti bertemu apa hukumnya presiden. Presiden gitu. Nah, ini orang alim tuh itu ya. Artinya lawan munkar nakir tuh model beberapa kawanan aja. Iyalah, ini orang alim berkat ilmu. Artinya apa? Makanya kita disuruh untuk ilmu supaya inilah selamat. Ya, paling ada tuh wajar malaikat baraka sebab Tuhan engkau tinggi Allah tinggi kita. Nah, paling ada itu tahu lah. Ya lah. Wa man nabiyuka siapa nabi engkau? Rasulullah Nabi Muhammad. Wa ma dinuka apa agama engkau Islam. Wa ma diqatuka apa i'tikad engkau? I'tikadku beriman kepada Allah. Wa ma qiblatuka apa kiblat engkau? Ka'bah. Wa ma ikhwanuka siapa saudara engkau? Kurang beriman. Wa ma khaliluka siapa kekasih engkau? Nabi Muhammad. Dan Nabi Nabi Ibrahim. Mahadar rajul siapa lagi ini? Di Rasulullah. Kada peminat pun dia. Yalah tahu. Walaupun pada suatu pertemuan Rasulullah, di mana tahunya? Waktu belajar. Ya, ini waktu belajar dulu. Kadang-kadang sifat Nabi. Yalah. Waktu kita membaca Maulid terkadang mendengar aja sifat Rasulullah walaupun kada paham bahasa Arabnya sekitanya tak. Pokoknya alhasil Nabi Muhammad itu orangnya bungas. Kalau sampai mahadar rajul siapa lagi ini? Bungasnya pasti Nabi Muhammad. Adalah siapa lagi yang tahu turun ke dalam kubur Nabi Muhammad? Siapa lagi? Benar lagi orang. Artinya sudah kenal dengan Rasulullah dengan barakat ilmu, bahwa jadi mengadakan dapat sudah ya. Dan ada non kalau harus boleh kamu seperti orang pengantin. Dan kita mencari ini amun lagi di dunia kada sing pelajaran kada menuntut ilmu ya, habis usia habis umur digunakan untuk dunia untuk berpoya-poya untuk kesenangan dalam dunia poya apa lagi mengatakan menghina poya apa maka kita barataan pasti bulik kada ada mana duitnya siapa nama duit boleh tak? Ini berani bikin kita. Siapa yang mau malam di sini? Artinya kita bila menggunakannya apa? Ingat dasar duit itu apa? Bahkan kita banyak kekurangan, banyak benar kita di kekurangan masih. Kita disuruh oleh Allah Taala di dalam agama disuruh menuntut ilmu. Apa yang dituntut? Pertama mengenal Allah. Dan kedua mengenal para nabi dan rasul. Ketiga disuruh mengenal para malaikatnya Allah. Ya, keempat disuruh mengenal akan kitabnya Allah. Kelima disuruh meyakini bahwasanya hari kiamat ada. Keenam meyakini beriman kepada qada dan qadarnya Allah Taala. Insyaallah kita menghimpun ini. Karena umur di pelayannya ujar kalau umur berdua dikasakan 60 palingnya 60 tahun dikas nih hanya batas dimana yang memenuhi ini di situ 60 tahun palingnya ya nah, lalu 60 dia sendiri dipotong dengan berapa potong balik bakal 15 tahun 60 kurang 15 berapa 45 ya lah 45 tahun seolah kita mengaji ilmu menggunakan bertahun-tahun tadi cukup lah, tadi cukup ya. Itu. Belajar nahwu saraf aja itu lebih setahun. Mungkin kamu kau menguasai saraf nahwu sarafnya. Artinya saraf adalah sarafnya fa'alu nah itu saraf itu namanya saraf ini masih logat belum lagi akhlak belum fikihnya belum tasawufnya belum tauhidnya belum nahwu belum al-galamu waladun waradun fi'lu bil waqti aqsamu tadatun ismu fi'lu harfu jari matan sampai habis nahwu ya jurmiyah itu setahun lebih diberi batas umur di 45 tahun setahun 10 tahun mengaji di pondok fikih kada tamat
tasawuf kada tamat, apalagi tauhid kada tamat, anak-anak 10 tahun. Ya lah. Belajar dan guru kitab Salasiddin fikih hanya beranu untuk mandi wajib naik kelas, ganti pulang kitabnya fikih juga, belajar mulai awal pulang toharah pulang kan belajar ya. Belum tamat lagi nanti hanya buat mandi wajib pulang naik pulang kelas, hanya setahun naik ya lah, setahun naik ya lah. Sampai kena 6 tahun bab taharah aja masih sembahyang. Oh iya apa? Iya, ada nama nuntut. Ya ada namanya pondok pesantren ini nama nuntut. Karena tauhid apa tasawufnya pulang bikin bab tanah, bikin bab raja, ini tangan. Satu tangan satu sisanya. Akhirnya sabar kata kaji, syukur kata kaji. Hanya mengenal apa itu riya, apa itu ujub, apa itu takabur, hanya di situ. Belum lagi membelesi, hanya mengenalnya aja. Naik pulang kelas. Karena dia belajar itu pulang. Tauhid hanya sifat dalam kudrat habis naik pulang setahun. Malah wasiat kan. Yang mengaji kitab kuning itu kok ada 10 bulan. Kitabnya bujur Jepang, kayak ini nah, kandelnya. Jadi ini, tapi bangla tulisannya menyeraput, tulisannya benar, nama nanginya juga ganda-gandalnya. Banyak kan itu, mana di dalam hingga pulang, menyeraput. 10 tahun mengaji belum pulang. Ya, tambah pulang ngaji ke sana, tak ulang-ulang. Taharah mandi wajib, ada naik sedikit sembahyang sedikit, badagang belum tuntung, bersandar belum tuntung, apalagi sewa menyewa belum tuntung, bab nikah belum tuntung. 45 tahun diberi Allah Ta'ala waktu, awak lagi ngaji situ. Hanya ngajinya belum amalkan lagi. Artinya banyak kita kekurangan, banyak kekurangan. Habis umur, nah ini hanya kita tamu masih diberi Allah kesempatan untuk terus. Jadi kita ya apa lagi? Ini banyak istighfar ya lagi. Karena ya Allah. Kalau kita sudah berada, kata kau lagi keenakan nomor kulit, kau lah. Ini nang anum mungkin kesempatan lagi nang anum itu kaji. Tutup ilmu ulun dia biar nama apa menyesal tutup ilmu menyesal dari kenapa aja anak pada tutup ilmu lagi kebakaran waktunya jalan jadi sambil kita ya Pak mudah-mudahan kita sudah boleh ke dalam masuk dalam kubur boleh ke alam akhirat. Nah ini kita tentang menukar betul nakir di sini ditakuni apa jawaban kita di dunia kita buang-buang apa jawaban kita dan kita selamat mudah-mudahan. Nah, berada itu buat Allah 4, 5, 6. Maka 7 malaikat raqib itu raqib dan atid itu gawiannya dijadikan wakil oleh Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk manusia, dia anak di bawah kanan dan bawah kiri ke sana mencatat amal baik dan amal buruk. Dasar apa? Dasar hujah kanan kiri. Hujah. Arti hujah itu adalah artinya karena kita dengar makhluk manusia yang paling kecil. Ialah kita di sana di negeri akhirat di padang mahsyar banyak kita menuntut kepada Allah, menuntut Allah. Nam miskin tapi kada banyak bayar. Nam miskin tapi kada beribadah. Nam miskin tapi kada menuntut ilmu. Ya, kepada lawan Allah, ujar Allah, wahai fulan bin fulan, kenapa kamu di dunia kada sembahyang? Kenapa kamu di dunia kada tuntut ilmu? Apa ujar dia? Biar para miskin akan ulun. Jadi ulun mencari supaya kau sugih. Ketu kapan dapat ijab ujar Allah Ta'ala, amun iman dapat engkau yang kaya itu tulihat timbang hambaku Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa? Nabi Isa itu berumah tangga
bersandal tanda makan di ada kumpai di malam sini. Dalam miskin kayak berusaha, kenapa bisa? Di mana kawah kuring situ sini, ada masuk ke dalam bulan, tidak bisa. Kadang lawan murid-murid sini masuk ke dalam bulan, bertaruh hendak kuring malam nih, sekali hendak berpajam, seharusnya harimau di atas. Yang murid, ya Rasulullah tuh harimau, itu aja sih dia. Terus bang, usia kayaknya, ada usia, ini anak bayi di sini benar. Tapi tidak jadi oleh Nabi Isa, ini akan menerima kasih anak lagi kan, ini tak tahu kan, ada mana? Nabi Isa, kau lagi ada ulun miskin, gara-gara miskin, ulun kena kau beribadah, ada kau, Nabi Isa. Lalu pula orang sugih datang, orang berpangkat datang, ya sugih, orang berpangkat, tapi Allah, kenapa ada sembahyang? Kenapa kada menuntut ilmu? Kenapa kada beramal? Biar beri bangun harta, biar beri bangun pangkat dan jabatan dalam dunia. Ulun sibuk mengurus harta, ulun sibuk mengurus dunia. Lalu kada kawal lagi, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi ulun beribadah. Biar mencapai rendah kibang, ini maniwas ke Allah Taala. Nah, ujar Allah, amun itu pendapat ikam kenapa? Karena kawal karena kesulihan, karena kekayaan, karena jabatan. Tuh lihat hamba kunang pengarang Sulaiman. Mana sudihnya lawan ikam? Kawal lagi kita bilang. Mana sudihnya? Tuh hamba kunang pengarang Sulaiman, inya menjadi penguasa seluruh dunia, bahkan jin, hantu, jadi anak buah sendiri. Hey, kita adalah bisa anak buah itu, kawan iya, anak buah ada. Ini hantu, jin ibrit. Ya, anak buah sini. Kada ada alasan lagi kita kada sembahyang, kada ada alasan lagi kita kada mau beribadah. Ya, ada. Macam-macam. Nah, jangan Allah bukti catatan hikam, catatan ini. Nah, ini namanya tugas rakib dan atib. Nah, bila merasa sini rakib, sini atib, ada asakan dua ini, tidak ada karuan ini. Ya, nah, ini tugas malaikat. Dan kemudian nomor 9 tugasnya itu sirna malaikat balik. Apa tugasnya? Nah, ini penjaga neraka. Ini ujar Nabi malaikat dan kada pernah takurihing. Oh, ada suatu kurihing malaikat balik. Cuma di hadapan Rasulullah mau takurihing. Di hadapan Rasulullah. Coba kan diburu malaikat balik, kita boleh mengenal Rasulullah, pecat Allah jadi malaikat. Ampun neraka siapa, ampun surga siapa, ampun dunia siapa. Harapan Rasulullah Isra wal Mi'raj sedang hilang. Mana neraka hilang dan surga hilang. Di dalam neraka Rasulullah masuk ke dalam neraka, ada kayak malaikat, ada kayak Nabi Idris. Kalau Nabi Idris merasakan panasnya, kalau Nabi masuk neraka kada berasa neraka. Ampunnya, ya kan? Dia masuk melihat malaikat malik, oh orangnya tangannya aja ribuan. Jadi kalau dibayangkan, kenal orangnya, tangannya ribuan. Mulai neraka yang pertama sampai neraka ke-7 tak sampai tangannya menjangkau. Saking ganalnya, malaikat malik. Dan Rasulullah diberi salam oleh Rasulullah, Assalamualaikum ya Malik. Tak boleh hingga Rasulullah, paksa tak boleh hingga malaikat Malik. Pada suatu boleh Nabi Idris datang mengulihingi kedua ini, cakapnya kedua Nabi Idris. Rasulullah datang, mereka Assalamualaikum ya Malik. Jangan Nabi, apa jadi belum malaikat Malik. Tak boleh hingga langsung. Makanya bila melihat di umatnya Nabi Muhammad masuk dalam neraka, sedih tak boleh. Kemudian tak boleh. Artinya bahasa kita tuh apa dalam kitab itulah heran, takjub malaikat Malik bila ada umat Nabi Muhammad masuk ke neraka. Herannya. Kenapa jadi heran? Karena malaikat Malik tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad, kedudukan umat Nabi Muhammad. Orang yang paling mulia, ya, umat yang paling mulia daripada umat terdahulu.
Sampai-sampai umat Nabi Muhammad nih di hatinya bergeretek, ya Allah ampuni ulun banyak dosa, diampuni Allah. Saking malunya nih umat Nabi Muhammad. Kalau umat yang lain tarawa, umat Nabi Musa, bila hendak bertobat dosanya benar tajun ke api. Itu Nabi Musa. Ada najis di tangan ini nih di kain. Umat Nabi Musa tata. Ini di sini karena tahi lancung. Inilah ini umat Nabi Musa karena tahi lancung ini najis lah. Dikarik karet. Ada kita cukup di besok. Yalah, hendak bertobat ada syaratnya. Amalul Allah Ta'ala cukup menyesal karena mengulangi, minta ampun, ya sudah. Allah Ta'ala ya. Namun ada tambah lawan makhluk, memaafkan lawan makhluk, berilaan, ya sudah. Bila sudah berilaan, makhluk yang nang minta maaf, ada hendak memaafkan, ingat pulang nang tanggung jawab. Umat Nabi Muhammad. Bahkan menjadi urus saking istimewanya umat Nabi Muhammad, asal inya mau hajar bertobat minta ampun lawan Allah, rahatan metakai. Tolong metakai tahu lah. Nah, ini mau tahu metakai. Metakai itu lah tapi jumpa orang berdangkap. Nah, hajar. Nabi saya. Rahatan nanti itu. Lalu terpikir di hati dia guru, kepala terpikir di hati terbayang, tak lain dah, sama aja lah. Ya Allah, banyak dulu misi dosa. Ini kan WC nih, ya biasa WC itu macam-macam kalau lah. Kenapa? Karena WC ini salah satu tempat yang paling tenang. Ini yang paling tenang gitu bagi ulama. Saking tenangnya kepikiran itu, belum memikirkan apa itu. Jadi kelihatan itu berpikir, ya Allah banyaknya ulang misi dosa, banyak banget ya Allah dosa ulang. Ini tak ingat di dalam situ tak? Ampuni dosa ulang ya Allah sambil mahajat sambil minta ampun. Apa ujar Allah Ta'ala? Habis beragammu, habis. Aduh dosa beliau lah. Apalagi kan kita duduk bersebelah, astagfirullah, apalagi. Nah inilah hatan itu aja diampuni. Iya, malaikat Malik melihat umat siapa Nabi Muhammad di sini. Umat aja sini. Ya. Mudah-mudahan kita lah Nah, ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga surga. Tugasnya sampai kena Nabi Muhammad masuk surga pada umat sidin, akhirnya sidin Nabi bebas. Ayat Nabi yang lain terawal menghadap Nabi Muhammad belum masuk karena lain terawal. Kalau di hadis itu hari pengumuman kita berkumpul para Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad berkumpul di hadapan ada pintu surga. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Isa berkumpul lawan umat sini berkumpul mengetuk ke lawang surga. Ada Ridwan bukai lawang. Ujar malaikat Ridwan kata awak. Kenapa? Bak kunci aja sini surga tadi kunci keluar. Ada mulai dalam hati kunci keluar. Kuncinya mana? Lawan Nabi Muhammad. Kuncinya Nabi Muhammad di mana? Ujar Ridwan Nabi Muhammad lawan Jibril di jalan. Tamana di pinggir neraka sidin di jalan di situ. Karena sahabat pernah bertakun, ujar sahabat, ya Rasulullah, kaitan maupun sudah wafat meninggal, ulun dicinta lawan dia, jadi almarhum ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Lalu ulun kita hendak berkumpul lawan dia, kagandangan lawan dia dalam surga tu, dan kadang kamana ulun mencari. Imbah meninggal, imbah mati ini karena hari pembangkitan, ya pada mahsyar, kamana ulun mencari dia. Ujar Nabi, bila ikam hendak mencari aku, cari aku di neraka, karena mimbarku anda di neraka. Mimbarku ini di neraka.
Kenapa? Karena Nabi hendak menjaga umat sidin kalau ada lulus. Ini sidin saking anunya saking sayangnya lawan umat, saking sidin memperhatikan benar lawan umat. Jadi bukan dada itu cari di sana. Apa aja Nabi ada mencari karena yang ada. Maka Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad waktu di padang mahsyar diberi oleh Allah Ta'ala suatu kemuliaan, ujar Allah, isfa' musyaffa' ya Muhammad, berilah syafaat kepada siapa nanti kamu hendaki. Ini maknanya syafa'atul ulma, syafaat yang benar. Nah, terus itu Nabi itu memberi syafaat kemana aja, sampai larang sama presiden syafaat, sampai pertama dulu para presiden syafaat kepada orang-orang para nabi dan rasul, itu perlu presiden para ulama, para wali-wali Allah Ta'ala, sahabat, lalu diberi sini sampai kepada para wali. Wali ini kena diberi khususnya oleh Allah dengan izin Allah Ta'ala, beri syafaat pulang kepada mereka mendaki. Wali, makanya para wali Allah Ta'ala itu wali berucap, siapa 64 aku kena bersamaku dalam surga. Wali saya seman wali berucap, jangan wali ana fid dunya ahmi murini idza ata bi sidqin wa bil uqba ana lahu syafi'un. Apa dalam dunia aku urus, di negeri akhirat bang aku pulang dengan menolongi presiden. Saya sama Syekh Abdul Qadir Jailani wali berucap, kenapa? Ada jaminan dari Rasulullah dengan izin Allah Ta'ala. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang kena debu kudaku masuk ke dalam surga dengan aku. Karena debu kuda hanya Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan, orang ini kada tahu itu ingin berjalan, lalu kena debu bakas kuda sidin hanya, saking hebatnya. Lalu dia akhir masuk neraka. Soalnya sidin orang ini kena debu suahai, soalnya dalam surga. Orang wali, kami dan sama nakit wali itu, dan sampai ke itu, karena mulai sidin masuk ke sana, tapi dengan syarat cinta lawan sidin, dengan syarat mahabbah kepada sidin, ya, jangan dimusuhi wali, karena wali Allah dimusuhi, sudah minta Allah, ya Allah surga, ya pada masuk surga, kekasih sidin dimusuhi, ya lah, nah ini mudah-mudahan kita pada tanah surga, mudah-mudahan dan selamat mudah-mudahan. Nah dari itu kan nanti sidin menjaga surga. 10 macam, ingat akan aja, ingat elak, dihafal bisa sakit kepala biar menghafal. Ingat akan aja, punya kapal palingan apa banyak, berarti ingat, yang bila ingat insya Allah hafal. Kurang hafal betul-betul ingat, ialah lihat deh, hafal lagi soal itu ingatlah, ingat sampai belum hafal, nah ini lah ingat tuh. Ya harapnya kalau kurang ingat tuh pasti hafal, bila hafal belum tentu ingat. Nah kemudian yang kedua, wajib mengetahui dan percaya dengan mereka secara ijma, artinya secara jumlah. Wallahu a'lam bishawab. Kita belum bisa dan menurut kita mudah-mudahan sehat badan, hidayah kepada anak dan usaha kita Allah bisa kita perlu menjaga salah dan khilaf perlu minta maaf, minta halal, minta reda atau dia keradaan. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi dan sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri dan seorang, dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di sini dengan niatan untuk ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dan keluarga jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup lahir dan batin ya Allah, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita berada di beriman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti ada tilka dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن